Halo dan selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini nih kita mau bahas satu pertanyaan yang pasti sering banget Anda dengar ya. Kadang mungkin bikin sedikit grogi gitu. Jadi apa pekerjaan Anda? Sering kan ditanya gitu? Iya, pertanyaan ini kan standar banget ya. Di acara kumpul-kumpul, networking, di mana aja. Tapi ada sumber menarik nih yang Anda bawa. Dari buku How to Talk to Anyone, katanya cara kita jawab itu, wah bisa beda banget hasilnya. Jadi, misi kita sekarang ini membekali Anda semua dengan strategi jitu, biar jawaban pertanyaan ini nggak cuma basa-basi, tapi jadi, pembuka obrolan yang asik. Oke, kita bedah yuk. Nah, sumber kita ini kan langsung nunjuk masalahnya ya, dengan jawaban yang biasa-biasa aja. Kenapa sih kalau kita cuma jawab misalnya, saya akuntan, atau saya guru, itu seringnya kurang nendang gitu? Iya, poin menariknya di situ. Jawaban yang pendek gitu, kayak saya penulis, itu malah sering bikin percakapan jadi, berhenti. Mandek, lawan bicara kita jadi bingung, mau respons apa lagi ya? Mungkin dalam hati mikir, akuntan bagian apa ya? Atau guru ngajar apa? Tapi, ya gitu deh, seringnya agak segan gitu mau nanya lebih jauh. Takut dikira kepo atau, ya sekedar basa-basi lagi, jadi kayak dikasih tembok gitu percakapannya. Ah, iya iya. Jadi kayak ngegantung gitu ya percakapannya. Di buku itu ada analogi bagus ya soal ini. Kayak ikan kehabisan air gitu, nggak bisa gerak lagi. Nah, ini nyambung juga kan sama prinsip lain di buku itu yang namanya Never the Naked City. Apa tuh kaitannya? Betul, betul. Prinsip Never the Naked City itu intinya, jangan pernah kasih jawaban yang polos banget, yang terlalu singkat, tanpa ada bumbu atau konteks sedikit pun, dalam obrolan apa aja sih sebetulnya. Nah, jawaban jabatan yang cuma satu dua kata tadi itu, ya contoh klasik jawaban polos itu, nggak ngasih pegangan apa-apa buat lawan bicara. Oke, oke, masuk akal banget. Jadi, daripada kasih jawaban polos yang bikin macet, terus gimana dong sebaiknya kita jawab pertanyaan apa pekerjaan Anda ini? Biar obrolannya lebih hidup gitu. Nah, buku ini nawarin solusi cerdas nih. Namanya Nutshell Resume. Atau kalau diartiin, ya, ringkasan singkat gitulah. Idenya gini, jangan cuma sebut jabatan, tapi kasih sedikit gambaran soal manfaat atau inti dari kerjaan kita buat orang lain. Coba deh kita renungkan sendiri, kerjaan saya ini gimana ya bisa berguna atau menarik buat orang lain, gitu. Oke, nah ini dia nih kayaknya kuncinya. Bisa kasih contoh nggak gimana nutshell resume ini kalau dipraktekin? Biar lebih kebayang. Tentu, tentu. Contoh di buku itu bagus ya. Misalnya, daripada cuma bilang, saya penata rambut, coba bilang, saya bantu para wanita menemukan gaya rambut yang paling pas buat bentuk wajah dan kepribadian mereka, jadi mereka bisa lebih pede. Beda kan rasanya? Atau jangan cuma saya agen real estate, tapi saya bantu keluarga-keluarga menemukan rumah yang benar-benar pas buat mereka, jadi kayak rumah impian gitu. Wah, iya, ya beda banget. Jauh lebih menarik ya. Langsung ada gambaran nilai dan dampaknya gitu. Tapi, ada nggak sih kemungkinan jawaban kayak gitu malah kedengeran agak pamer atau kayak lagi jualan gitu? Gimana biar tetap natural? Nah, pertanyaan bagus itu. Kuncinya ada di fokusnya. Nutshell resume yang bagus itu fokusnya ke manfaat buat orang lain. Bukan soal hebatnya kita atau jabatan kita. Ini bukan mau sombong, tapi ngejelasin kontribusi kita dengan cara yang relevan dan gampang dipahami orang. Ini bikin kerjaan kita lebih gampang diingat. Terus, lawan bicara juga jadi punya gambaran jelas kita tuh bisa bantu apa sih. Walaupun mungkin saat itu mereka nggak butuh jasa kita langsung ya. Tapi mereka jadi tahu, oh orang ini bisa bantu soal A atau B. Menarik, menarik. Jadi kita kayak menerjemahkan kerjaan kita ke bahasa manfaat ya. Ini kayak ngasih kail atau umpan gitu ya, biar percakapan bisa lanjut. Dan bisa jadi lawan bicara malah jadi nanya lebih spesifik gitu kan. Tepat sekali. Kalau kita lihat lebih luas lagi ya, ini bukan cuma soal ngasih info kerjaan doang. Ini tuh teknik komunikasi buat bangun koneksi di awal. Jawaban kita jadi kayak, pembuka cerita, bukan cuma label doang. Kita nunjukin sedikit kepribadian kita, apa sih yang kita peduliin dari kerjaan kita. Itu kan jauh lebih menarik daripada sekedar titel, ya kan? Dan konsep ini, seperti kata sumbernya, bisa juga lo diadaptasi buat cerita soal aspek hidup yang lain, biar lebih berwarna juga.
Oke, jadi kesimpulan praktisnya nih buat Anda yang lagi dengerin, nanti kalau ditanya lagi apa pekerjaan Anda, coba deh, jangan jawab satu kata aja. Siapin semacam nutshell resume versi Anda sendiri. Ceritain dikit soal kenapa kerjaan Anda itu asyik, atau gimana Anda bawa dampak positif. Nah, ini jadi bahan refleksi penting juga ya buat Anda. Gimana caranya merumuskan nutshell resume versi Anda sendiri? Kalimat pendek apa ya yang rasanya pas, otentik, tapi efektif? Gitu ngegambarin inti dan manfaat kerjaan Anda sehari-hari. Mungkin butuh direnungin sebentar ya. Dan ini pemikiran terakhir nih buat Anda bawa pulang. Pernah kepikiran nggak sih kalau cuma dengan ngubah sedikit aja cara Anda jawab pertanyaan simple ini, itu bisa buka pintu ke obrolan yang lebih dalam, koneksi baru yang nggak disangka-sangka, atau bahkan mungkin peluang baru. Coba deh, renungkan. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.